warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarisa dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan membahas materi bahasa Indonesia yaitu bab 2, yaitu tentang teks eksposisi. Di sini kita akan membahas 1. Definisi, ciri, dan jenis teks eksposisi. 2. Identifikasi teks eksposisi. 3. Pengembangan isi teks eksposisi. Dan yang keempat, struktur dan kebahasan teks eksposisi. Yang terakhir, penyusunan teks eksposisi. Yuk kita bahas. Pada subbab pertama, kita akan membahas definisi, ciri, dan jenis teks eksposisi. Definisi dari eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Menurut KBBI, teks eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam bentuk karangan. Ciri-ciri teks eksposisi ada 3, yaitu A. Penjelasan pokok persoalan secara objektif, tidak ada unsur subjektif dan emosional. B. Gaya penulisan informatif. Dan yang C. Teks memuat fakta. Jenis-jenis teks eksposisi ada 6, yaitu eksposisi definisi, eksposisi identifikasi, eksposisi analisis, eksposisi klasifikasi, eksposisi perbandingan atau pertentangan, dan yang terakhir eksposisi ilustrasi. Pada subbab kedua, kita akan membahas identifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Teks eksposisi berisi paparan yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Salah satu cara menyampaikan kepada pendengar adalah dengan berpidato. Dalam naskah pidato terdapat paparan yang berupa argumentasi dan rekomendasi. Argumentasi berisi pendapat yang dikemukakan dalam pidato, sedangkan rekomendasi merupakan kesimpulan yang disampaikan pada pidato tersebut. Kedua, fakta dan opini dalam teks eksposisi. Menurut KBBI, fakta adalah suatu keadaan atau kejadian yang berisi kenyataan dan benar-benar terjadi. Sedangkan opini merupakan pendapat yang dikemukakan. Bab ketiga, yaitu pengembangan isi teks eksposisi. 1. Melengkapi tesis dengan argumen. Tesis adalah bagian pembuka suatu teks eksposisi. Tesis berisi pernyataan pendapat. Pendapat dalam tesis merupakan gagasan pokok dari suatu teks eksposisi. Gagasan pokok tersebut dapat dikembangkan menjadi beberapa argumen penjelas. 2. Menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan gaya bahasa yang berbeda. Cara menyampaikan kembali isi teks dengan membuat gagasan penjelas dari setiap kalimat utama yang terdapat pada suatu teks eksposisi. Tetap perhatikan isi teks eksposisi. Isi teks yang baru harus sesuai dengan isi teks eksposisi yang asli. Subbab keempat, kita akan membahas struktur dan kebahasan dalam teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada 3, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Sedangkan kebahasan dalam teks eksposisi yaitu terdapat kata istilah, adjektiva, afiksasi, verba, pronomina, dan konjungsi. Bab terakhir yaitu tentang penyusunan teks eksposisi. Yang pertama, langkah-langkah penyusunan teks eksposisi. 1. Kita harus menentukan topik terlebih dahulu. 2. Menentukan tujuan penulisan. Untuk apa teks ini dibuat. Lalu, kita akan membuat kerangka teks. Yang setelah itu, kita akan mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Dan yang terakhir, menuliskan teks secara padu. Yang kedua, penyuntingan teks eksposisi. Penyuntingan adalah proses, cara, perbuatan menyunting. Kegiatan menyunting dapat dilakukan dengan membaca, mencermati, menambah, atau mengurangi isi teks. Kegiatan menyunting juga dapat dilakukan dengan memperbaiki kesalahan kebahasaan dan unsur-unsur yang kurang tepat dalam teks. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.